Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang menyegarkan dan menguatkan kami, memberikan damai dan sukacita di hati kami. Membuat kami merasa tenang, dekat dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan bicara untuk setiap kami, sampaikan isi hati-Mu, apa yang Kau mau. Kami rindu menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Karena kami percaya orang-orang yang melakukan firman Tuhan hidupnya pasti bahagia, hidupnya pasti diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Silakan Tuhan bicara, sampaikan isi hati-Mu, kami siapkan hati kami, pikiran, konsentrasi kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, semua katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya kasih judul Rahasia Doa Yabes. Rahasia Doa Yabes. Nah, kalau kita baca kitab 1 Tawarikh, kitab ini menurut saya kurang menarik. Karena apa? Karena kitab ini berisi silsilah keturunan-keturunan yang sangat-sangat panjang. Mulai dari pasal 1 sampai pasal 9, itu semuanya tentang silsilah. Ini memperanakan ini memperanakan ini, demikian seterusnya. Jadi cukup menjemukan membaca pasal 1 sampai pasal yang ke-9. Saudara yang baca Alkitab berurut sampai 1 tahun lengkap penuh, saudara akan menyadari bahwa kitab 1 Tawarikh ini cukup membosankan dari pasal 1 sampai pasal yang ke-9. Tetapi di antara silsilah-silsilah yang membosankan itu, ada kalimat singkat pada pasal yang keempat, 2 ayat pendek, dan bagi saya 2 ayat pendek ini merupakan harta yang sangat berharga, harta yang tersembunyi, yang menunggu untuk bisa digali dan diteliti. Nah, kita akan baca, inilah harta yang bernilai yang sangat berguna bagi kita di zaman ini. Pasal 4, 9-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan ternyata doa yang sangat singkat ini menghasilkan sebuah jawaban doa yang luar biasa. Karena pada bagian terakhir dikatakan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saya sempat berpikir, mengapa saat Yabes ini berdoa, meminta hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, Tuhan ini mengabulkan. Doa Yabes adalah doa yang sederhana sebetulnya. Yabes ini bukan nabi. Yabes ini bukan raja. Dia juga bukan seorang imam. Dia orang biasa. Tetapi doanya itu begitu berkuasa. Bahkan karena doanya inilah Yabes itu akhirnya dituliskan sebagai orang yang terhormat, sesuatu yang spesial. Pesan buat kita pada pagi hari ini yang hadir. Kalau Tuhan bisa mengabulkan doa Yabes, saya percaya kalau kita punya sikap hati yang sama, pasti Tuhan akan mengabulkan doa kita juga bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Ya, kita akan belajar pada pagi hari ini. Mengapa Tuhan itu mengabulkan doa Yabes? Apa rahasianya? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Supaya kita mungkin hanya sekedar jemaat biasa, orang percaya. Tapi sama seperti Tuhan menjawab doa Yabes, Tuhan pun bisa menjawab doa kita. Yang pertama, saudara, ini rahasianya. Yabes ini berhasil mengubah cara pandangnya mengenai hidupnya. Siapa Yabes?
Tadi Yabes dikatakan punya arti. Yabes ini punya arti yang tidak baik sebetulnya saudara. Yabes itu dalam bahasa Ibrani artinya kesedihan yang mendalam. Penderitaan yang tiada henti dan rasa sakit. Nama ini diberikan ibunya karena ibunya merasa sangat kesakitan ketika melahirkan Yabes. Memang kebiasaan orang-orang Yahudi itu memberi nama anak itu ketika menghadapi sesuatu dan itu menjadi sesuatu yang punya pengalaman tertentu, anaknya dikasih nama itu, saudara. Akhirnya karena ibunya ini melahirkan sangat kesakitan, akhirnya dikasih namanya Yabes yang artinya kesakitan yang mendalam, penderitaan yang tiada henti, dan rasa sakit yang begitu amat sangat. Nah, beda sama orang Indonesia, saudara. Indonesia ini kan kalau kasih nama kan selalu kasih nama yang bagus. Sugiharto, artinya berharap nama anaknya ini nantinya punya harta yang banyak. Ya, ada Untung Santoso, hidupnya selalu beruntung, saudara. Kasih nama yang baik. Gak ada orang tua kasih nama anak yang jelek, saudara. Ya. Tetapi seperti itulah memang orang Yahudi. Dan tahukah saudara, nama itu kadang-kadang membekas dalam diri anak. Dari sejak lahir seakan-akan sudah digariskan bahwa hidup Yabes ini akan penuh dengan kesedihan, kesakitan, dan penderitaan. Karena kadang nama itu akan membawa beban khusus kepada dalam hidup orang. Dari sejak kecil, seakan-akan dengan nama yang begitu sangat berat itu membuat Yabes ini menjadi tertekan. Karena ibu saya menjadi menderita. Karena ibu saya menjadi susah. Yabes sudah dihantui dari sejak kecil dengan pemikiran, aku ini anak yang bikin susah orang tua. Aku ini anak yang mendatangkan kesakitan bagi orang tuaku. Hidupku penuh dengan sengsara. Masa depanku penuh dengan penderitaan. Itu yang ada, yang diterima dengan nama itu dalam diri Yabes. Satu hal, orang Kristen tidak boleh percaya dengan yang namanya takdir, saudara. Nasib. Orang Kristen tidak boleh percaya dengan yang namanya nasib. Ya, saya ini memang sudah ditakdirkan sial. Ya, saya ini sudah nasib saya miskin. Saya ini memang keluarga yang berkekurangan. Saya ini jauh dari keberuntungan. Orang Kristen tidak boleh percaya dengan yang namanya takdir atau nasib. Mengapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan hal-hal yang baik untuk setiap kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang buruk untuk setiap anak-anaknya. Tuhan selalu menjanjikan yang terbaik untuk saya, untuk saudara. Yang percaya katakan amin. Saya selalu percaya, saya selalu setuju bahwa rencana Tuhan itu selalu baik untuk setiap kita. Karena kitab Yeremia menuliskan 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan untuk siapa? Saya dan saudara. Tuhan sudah merencanakan untuk hidup kita semua rancangan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak pernah rencanakan kecelakaan. Jadi apapun jangan percaya apa kata orang. Percayalah bahwa di dalam Yesus engkau dan saya adalah orang-orang yang diberkati. Nah, sekalipun nama Yabes ini tidak baik artinya. Yabes rupanya tidak minder, saudara. Ya, tidak kecil hati. Yabes bisa merubah cara pandang tentang arti namanya itu. Dia sadar karena Alkitab menuliskan, kalau saudara baca pada ayat yang pertama dikatakan,
keturunan Yehuda. Ya, Yabes sadar, aku ini keturunan Yehuda. Ya, Yehuda itu siapa? Yehuda itu adalah umat pilihan Tuhan di mana Tuhan pernah menjanjikan pada Kejadian 49, 8-10. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, yang meneriak dan berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antar kakinya. Sampai ia datang dan berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yabes sadar, karena orang-orang Yahudi itu kalau dari sejak kecil sudah diajari firman Tuhan. Sudah disuruh menghafal, merenungkan siang dan malam. Setiap hari orang tuanya akan mengajarkan firman Taurat Tuhan. Yabes sadar bahwa ada janji Tuhan dalam hidup keturunan Yehuda. Yehuda itu seperti seekor singa. Yabes sadar, aku tahu bahwa sekalipun namaku adalah kesakitan, namaku adalah penderitaan, tapi itu tidak bisa merubah apa yang digariskan, dijanjikan Tuhan. Aku ini keturunan Yehuda. Artinya apa? Tuhan akan memberkati keturunan Yehuda dan semuanya. Yehuda itu seperti seekor singa. Jadi aku adalah keturunan singa dari Yehuda. Yabes mulai mengerti bahwa Tuhan sudah menetapkan keturunan Yehuda menjadi orang yang diberkati. Ibarat sebuah singa menerkam. Ya, orang takut dengan singa, saudara. Singa tidak pernah menyerah. Dia selalu berhasil menerkam mangsanya. Yabes yang tadinya merasa seperti orang sial, rendah diri, ia mulai sadar firman Tuhan, ia bangkit. Setelah ia sadar bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa, Yabes ubah cara pandangnya. Aku bukan orang sengsara, aku keturunan singa Yehuda. Ada janji-janji besar yang sudah Allah janjikan buat aku. Setelah Yabes ngerti kebenaran ini, dengan penuh keberanian, Yabes berdoa kepada Tuhan, meminta hal-hal yang besar. Dikatakan berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau saudara perhatikan isi doa Yabes ini. Doa ini bukan lahir dari orang yang minder. Doa ini bukan lahir dari orang yang penuh penderitaan, kesialan. Tidak. Tidak ada kata-kata negatif di sana. Doa yang seperti ini hanya bisa lahir dari orang yang punya cara pandang yang positif. Ngerti siapa dirinya. Ngerti kepada siapa dia berdoa. Doa ini lahir dari orang yang cara pandangnya sudah berubah. Dan mengenal siapa Tuhan yang akan memberkati hidupnya. Dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. Kenapa? Yabes memintanya dengan cara dan sikap yang benar. Kalau saudara ingin terjadi perubahan dalam hidup saudara. Dari kekurangan menjadi kelimpahan. Dari sebuah kesakitan menjadi sebuah kesembuhan. Dan menikmati hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan. Ubah cara pandang kita tentang hidup kita. Buang semua hal-hal negatif. Buang pikiran-pikiran negatif. Aku ini bukan orang sial. Aku ini orang yang diberkati Tuhan. Aku ini bukan orang yang sakit-sakitan. Aku ini sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus.
Aku ini bukan orang yang kalah, tapi aku orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang oleh kuasa darah Yesus. Di dalam Yesus, aku bukan jadi ekor, tapi akan jadi kepala. Ubah cara pandang kita tentang siapa kita di dalam Tuhan. Ketika engkau mengerti siapa saudara di dalam Tuhan, saudara akan mengerti ada banyak janji-janji Tuhan yang luar biasa Allah sediakan bagi setiap anak-anaknya yang percaya. Ada seorang gadis pada masa kecilnya usia 12 tahun dia punya pengalaman hidup yang sangat-sangat tidak nyaman. Sangat-sangat berat. Usia 12 tahun dia sudah dilecehkan sama papanya. Mengalami perlakuan-perlakuan yang sangat-sangat tidak baik dari orang tuanya, papanya. Karena mamanya tidak ada. Jadi ayah kandungnya sendiri memperkosa dia, seharusnya melindungi dia justru menyakiti dia. Itu terjadi beberapa tahun saudara. Sampai akhirnya ketika dia memasuki usia sudah remaja, ada seorang pria yang jatuh cinta sama dia. Akhirnya dia mau menikah dengan pria itu karena daripada aku hidup dengan papa model seperti begini, lebih baik aku menikah dengan orang yang mencintai aku. Dia menikah. Menikah dengan rasa sakit hati, rasa benci kepada orang tuanya membuat pernikahannya tidak berjalan dengan baik. Sering cekcok, sering tengkar suami istri ini. Sampai akhirnya karena tidak tahan, cuman beberapa tahun akhirnya pisah. Cerai. Harus bertahan hidup, dia kerja, cari kerja. Ganti pekerjaan. Ganti lagi pekerjaan. Tidak pernah ada pekerjaan yang cocok, yang nyaman buat dia. Karena apa sebetulnya? Karena itu adalah masalah pribadi yang tidak pernah dia selesaikan. Akhirnya dalam masa-masa keputusasaan, dia tahu bahwa hidupnya sudah rusak, hidupnya sudah hancur, dan tidak tahu harus kemana. Satu hari dia datang ke sebuah gereja. Di gereja itu dia mendengar firman, dia puji-pujian naik, puji-pujian yang menyentuh hatinya, mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan juga menyentuh hatinya. Dan hari itu di gereja dia memutuskan, oke, aku serahkan hidupku kepada Yesus. Jadi dia bertobat. Dia bertobat hari itu karena mengalami jamahan Tuhan, hadirat Tuhan yang benar-benar menyentuh dia, menerima dia. Kasih Allah yang mungkin tidak pernah dia rasakan. Dari orang tuanya dia bisa rasakan kasih Bapa yang begitu mencintai dia. Dia buka hati terima Yesus. Akhirnya dia bereskan dosa-dosanya, dia bereskan tentang hatinya yang tidak mau memaafkan orang tuanya. Dia ngambil keputusan, aku memaafkan orang tua. Dia bereskan semua, bebas. Lepas, dia pulang dengan damai dan sukacita menjadi orang yang berdoa, orang yang rajin baca firman, rajin beribadah. Bertumbuh, demikian terus setiap semakin lama dia akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dipakai Tuhan buat buku-buku rohani yang begitu memberkati banyak orang. Mungkin Bapak Ibu mengerti dan tahu siapa dia. Namanya Joyce Meyer. Seorang hamba Tuhan wanita yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, memberkati banyak orang. Ya, orang datang dalam ibadahnya bukan karena mujizat, bukan. Tapi karena banyak orang yang punya pengalaman yang sama. Dan melihat bahwa hidup Joyce Meyer bisa diubahkan dan diberkati. Mereka datang, mereka tersentuh, mereka diberkati. Terjadi pemulihan. Hidupnya memberkati banyak orang yang mengalami masalah yang sama dalam hidupnya. Perceraian, ya, kekerasan rumah tangga. Akhirnya terjadi sebuah banyak hal-hal yang luar biasa dikerjakan oleh Joyce Meyer ini. Memberkati banyak orang. Pendoa yang luar biasa. Khotbah-khotbahnya, seminarnya memberkati dan memulihkan banyak orang. Ya. Akhirnya dia bisa berdamai dengan ayahnya. Suatu hari dia belikan papanya sebuah rumah besar. Ya, rumah mewah. Papanya ketika masuk rumah itu, papanya bilang, dia menangis, saya menyesal apa yang sudah saya kerjakan dulu terhadap kamu. Tapi Joyce Meyer bilang, sudah, semuanya sudah selesai. Saya sudah memaafkan Papa. Dan akhirnya Joyce Meyer sendiri yang membaptis orang tuanya. Saudara. Kalau hidup yang rusak ini, hidup yang sudah berantakan ini, bisa Tuhan pulihkan ketika dia mulai mengerti siapa dia di dalam Tuhan.
apa yang Allah janjikan buat hidupnya. Saya percaya seperti Tuhan memberkati dan memulihkan Josh Meyer, mengubah cara pandangnya. Tuhan juga bisa memberkati dan merubah setiap hidup kita. Amin saudara. Ubah cara pandang kita. Orang yang punya cara pandang yang sesuai dengan firman, hidupnya pasti berbeda. Lupakan masa lalu, lupakan hal-hal yang menyakitkan. Buang semua pikiran-pikiran negatif. Ganti dengan hal-hal yang positif. Pikiran-pikiran yang membangun. Ya, datang kepada Tuhan. Sama seperti Yabes. Seorang yang memulai hidupnya di dalam penderitaan. Tetapi Tuhan mengangkatnya dan menempatkannya di tempat-tempat yang terhormat. Yabes berdoa dengan sikap yang benar. Dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. Siapa yang percaya bahwa di dalam Kristus saudara akan menjadi orang yang diberkati? Boleh angkat tangan. Ya, lupakan masa lalu, tata masa depan. Apa yang ada di depan adalah hidup melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, apa rahasia doa Yabes? Karena Yabes percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber segala berkat dalam hidupnya. Ya, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yabes tahu siapa dirinya. Sekalipun ia kurang dihargai, ia direndahkan, mungkin dinomorduakan, ia tidak peduli. Karena yang ia peduli, ia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dia percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang penuh kuasa. Allah yang bisa mengabulkan permintaan doa dia. Dia berani meminta hal-hal yang besar. Meminta memperluas daerahnya. Ya, dalam bahasa Inggrisnya ditulis seperti ini. Sungguh engkau pasti akan memberkati aku berlimpah-limpah. Kalimat ini menunjukkan betapa Yabes sangat yakin kepada Allahnya. Dan karena ia sangat percaya kepada Allah yang dia sembah. Dia berani meminta hal-hal yang besar dan luar biasa. Hal ini seharusnya mengajarkan kepada kita semua. Apapun pergumulan saudara, ingat kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Seberat apapun masalah yang harus engkau hadapi, ingat ada Tuhan yang menyertai kita. Yang melangkah, berjalan bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti menang. Sadar bahwa Allah yang menyertai kita ini Allah yang luar biasa. Saya dan saudara punya Tuhan yang maha besar. Kuasanya tidak terbatas dan dia Allah yang dahsyat. Oleh karena kita sadar bahwa kita ini punya Tuhan yang besar, jangan pernah takut meminta hal-hal yang besar kepada Tuhan. Jangan minta hal-hal yang kecil, saudara. Beranilah minta hal-hal yang besar kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Jadi kita ini berani dalam berdoa. Berani. Karena Alkitab menuliskan banyak kisah-kisah di Alkitab yang meminta hal-hal yang tidak masuk akal. Dan Tuhan kasih loh saudara. Yosua itu minta matahari berhenti. Loh, secara akal mana bisa matahari berhenti. Tapi Yosua suatu saat pernah berdoa. Minta Tuhan berhenti matahari. Dan Alkitab menuliskan matahari itu berhenti saudara. 24 jam. Karena ada kisah yang lain. Di belahan dunia yang lain ada sejarah yang menuliskan matahari itu tidak muncul 24 jam. Hana, seorang yang mandul, dia berani meminta anak kepada Tuhan. Dan Allah memberikan seorang anak. Nabi Elia, orang yang begitu berani ketika dia berdoa. Dia berani minta hal-hal yang besar kepada Tuhan. Dia minta api turun dari sorga. Saat dia berperang dengan 450 Nabi Baal. Dan Tuhan kirim api dari sorga. Kita kan tidak pernah tahu hal seperti itu. Tapi ditulis oleh Alkitab. Dia pernah minta jangan turun hujan. Dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dia berdoa lagi. Kiranya Tuhan turunkan hujan. Masa-masa kekeringan. Hujan pun turun.
Secara manusia memang tidak masuk akal. Tapi jangan pernah lupa kita punya Tuhan yang mengatasi segala kemustahilan. Kalau kita berani meminta hal-hal yang luar biasa. Percaya siapa Tuhan yang kita sembah. Saya percaya ada banyak hal-hal yang luar biasa bisa dialami oleh setiap jemaat di tempat ini. Bapak Ibu yang pernahkah sudah berani meminta hal-hal yang mungkin bagi saudara tidak masuk akal? Mungkin selama ini kita ngontrak rumah. Kita hanya berpikir apa yang kita hasilkan hanya cukup bisa ngontrak rumah. Tapi pernahkah saudara berdoa minta Tuhan, aku minta rumah. Bukan hanya minta kontrakan yang bagus. Tapi Tuhan aku mau punya rumah sendiri. Doa berseru kepada Tuhan. Mungkin kita divonis dokter, sudah tidak ada obat untuk penyakitmu. Kankermu sudah stadium akhir. Atau penyakitmu tidak mungkin disembuhkan. Berdoa sama Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dia pernah berjanji oleh bilur-bilurnya kamu bisa disembuhkan. Doa mengatasi segala kemustahilan. Ya. Berdoa minta Tuhan membelah laut merah yang menghadang langkah saudara. Agar saudara bisa keluar dari sebuah jalan yang buntu. Minta agar Tuhan mengirim burung gagak yang mencukupi kebutuhan saudara seperti yang dialami oleh Elia. Minta Tuhan membangkitkan usaha saudara. Sekalipun mungkin sudah diambang kehancuran. Minta Tuhan bekerja. Saudara akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa. Seperti ia bangkitkan Lazarus. Dia bangkitkan usaha saudara. Tuhan bisa melakukan keajaiban dalam hidup saya, hidup saudara. Itu yang dilakukan Yabes. Yabes berdoa dengan penuh keberanian kepada Tuhan. Yabes berdoa supaya ia diberkati berlimpah-limpah. Dan daerahnya diperluas. Dan tangan Tuhan menyertai hidupnya. Dan yang luar biasa Alkitab menuliskan, Tuhan mengabulkan doa Yabes. Hari ini jangan pernah takut saudara berdoa. Berani minta hal-hal yang besar. Seorang hamba Tuhan pernah berkata demikian. Seorang dapat memperkirakan bobot dunia, menghitung bintang di langit, mengukur kecepatan cahaya, dan mengetahui saat terbit dan tenggelamnya matahari. Namun, Anda tidak dapat memperkirakan kekuatan sebuah doa. Doa itu sebesar Tuhan, karena ia ada di balik doa. Doa itu sekuat Tuhan karena ia telah komitmen untuk menjawab doa. Jadi sekali lagi, beranilah minta hal-hal besar kepada Tuhan. Tapi jangan memaksa Tuhan. Jangan memaksa Tuhan. Tetap berdoa, percaya kepada Allah apapun hasilnya. Ya. Kita nggak bisa memaksa kehendak Tuhan. Tuhan punya kehendak. Tapi saya percaya Tuhan itu Allah yang selalu jawab doa kita. Dan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Sekalipun mungkin nanti hasilnya tidak, percayalah itu tetap yang terbaik. Tapi sebagian kita adalah berdoa dengan penuh kesungguhan. Dengan penuh percaya bahwa Tuhan bisa lakukan hal-hal yang besar. Mintalah hal-hal yang besar. Dan saya percaya biar dia bekerja dengan caranya dan luar biasa memberkati hidup anak-anaknya. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Apa rahasianya? Karena Yabes berdoa minta penyertaan Tuhan. Ya, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Tidak semua doa itu dikabulkan Tuhan. Mengapa saudara? Karena Tuhan punya kehendak. Punya will. Jadi dia mau memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Kadang apa yang baik menurut kita belum baik menurut Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Tapi ada satu doa yang pasti dijawab Tuhan. Ketika Anda dengan penuh kerendahan hati menyadari bahwa engkau butuh penyertaan Tuhan, butuh perlindungan Tuhan, berdoalah minta penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saya percaya Allah pasti menyertai saudara. Allah pasti melindungi saudara.
Saya tutup dengan sebuah kisah, saudara. Pada suatu malam, seorang mahasiswi sedang belajar ya di sebuah perpustakaan. Karena asyik belajar sampai malam, dia lupa waktu. Rupanya sudah tengah malam. Dia lihat jam, wah sudah setengah malam. Jadi dia harus pulang karena besok dia harus ujian pagi-pagi. Jadi dia memutuskan keluar dari perpustakaan dan dia akhirnya bingung mau pakai jalan yang mana. Ada jalan yang terang, jalan yang bagus tapi jalannya melingkar. Agak cukup jauh sampai ke asrama. Ada jalan yang singkat, motong begini saudara, tapi jalannya agak gelap. Jarang orang mau melalui sana, kenapa? Karena jalannya gelap. Apalagi cewek takut hal-hal yang berbahaya terjadi. Apalagi itu malam-malam. Akhirnya dia dilema mau pakai jalan yang mana, kalau memutar lebih aman, tapi ya agak lama. Tapi ini motong jalan singkat langsung sampai asrama. Cuman harusnya lewatnya jalannya gelap saudara. Lampunya kurang terang. Nah jadi dia di tengah-tengah kebingungan dia berdoa, Tuhan besok aku harus segera pagi-pagi ke kampus untuk ujian. Kalau aku lewat jalan memutar, jalannya lama Tuhan. Takutnya malam sampai ke, bahkan mungkin waktu istirahatku semakin sedikit. Tuhan tolong, aku mau pakai jalan ini. Jalan yang pendek, jalan yang singkat, supaya bisa segera sampai asrama. Tuhan tolong sertai aku. Aku tahu Engkau menyertai aku, Engkau bersama-sama dengan aku, malaikatmu pun akan menyertai aku sampai ke asrama dengan selamat. Dalam nama Yesus dia berdoa, dia melangkah dengan berani. Lewat jalan yang gelap itu saudara. Jadi begitu dia jalan, rupanya dari jauh dia melihat di situ ada sebuah pohon. Dan juga ada seorang pria sedang berdiri dan bersandar di pohon itu. Wah dia takut saudara. Tuhan tolong. Di sana ada pria sedang bersandar di atas sebuah pohon. Saya takut nanti orang ini mengganggu aku. Tolong dalam nama Yesus minta penyertaan Tuhan dia lewat. Ya ketika dia lewat dia lihat pria itu. Prianya juga lihat dia saudara. Semakin kencang berdoa. Tuhan sertai aku, sertai aku. Jadi dia terus melewati, semakin dekat pria itu semakin cepat dia. Terus rupanya pria nggak ngapa-ngapain sudah. Rupanya sampai selamat, sampai asrama. Puji Tuhan sampai selamat. Nggak terjadi apa-apa. Akhirnya dia istirahat. Besok paginya rupanya asrama itu diketok. Seorang polisi datang. Ya dikumpulkan semua, tolong semua penghuni asrama tolong ke depan. Kita kumpul, ada yang perlu saya pertanyakan. Ya. Siapa di antara kalian, jadi semua kumpul, siapa di antara kalian yang tadi malam lewat di sana, ya, boleh angkat tangan. Nah, cewek ini angkat tangan. Saya tadi malam lewat sana. Memangnya kenapa, Pak? Tadi malam terjadi sebuah kasus pemerkosaan. Kamu tahu? Apakah di sana ada orang? Iya tahu. Saya melihat seorang pria. Nah, kalau begitu, polisi sudah mulai menduga ada beberapa tersangka. Jadi beberapa orang, kira-kira 8 orang yang dicurigai menjadi salah satu. Oke, karena kamu yang tadi malam lewat sana, bisa enggak kamu ikut ke kantor? Perhatikan orang-orang ini, apakah orang yang kamu lihat itu ada di sana? Nah, jadi gadis ini akhirnya pergi ke sana, saudara. Pergi ke kantor polisi, diperlihatkan kepada calon-calon tersangka ini, saudara. Kemudian diperhatikan, gadis ini hafal benar. Ini Pak orangnya. Yang tadi malam ketika saya lewat ke sana, ini orang yang sedang bersandar di sebuah pohon. Ya, akhirnya entah gimana, akhirnya curigalah polisi ini kepada pria ini, saudara. Ya, kemudian si cewek ini memberanikan tanya, Pak, boleh enggak saya bicara sama pria itu? Boleh. Ya silakan bicara. Jadi si wanita ini kemudian nanya kepada pria ini. Anda tadi malam kan melihat saya berjalan. Kenapa Anda tidak menyerang saya tapi menyerang orang yang lain? Nah si pria ini jawab apa? Ya nggak mungkinlah nyerang kamu. Dengan orang yang tinggi besar di sebelah kamu. Ya nggak beranilah saya serang kamu.
Sejak itu si cewek ini sadar. Oh, rupanya dia tidak berjalan sendiri. Rupanya ada malaikat Tuhan yang menyertai dia. Sehingga ketika dia sadar bahwa ketika dia berdoa minta penyertaan Tuhan. Dan ketika dia mungkin mata jasmaninya tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Tapi orang lain yang ingin berbuat jahat bisa melihat ada malaikat Tuhan yang sedang menyertai langkah gadis ini. Hari ini apapun yang saudara harus hadapi. Jangan pernah lupa minta penyertaan Tuhan. Karena doamu pasti dijawab Tuhan. Sesulit apapun tantangan yang harus engkau hadapi. Masalah sebesar apapun, seberat apapun yang harus engkau hadapi. Jangan pernah lupa minta Tuhan. Tolong aku, sertai aku, berjalan bersamaku. Karena saya percaya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara bisa lalui apapun dengan penuh kemenangan. Saya berdoa sepanjang 2026 ini ada banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Berani minta seperti Yabes. Kalau Yabes orang yang biasa, bukan nabi, bukan raja, bukan orang hebat, orang biasa tapi berdoa dengan penuh keyakinan, penuh keberanian. Tuhan mendengar doa Yabes. Saya percaya setiap kita pun kalau kita lakukan hal yang sama. Ubah cara pandang kita. Dan mulai percaya kita punya Tuhan yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Saudara pasti bisa menikmati hal-hal yang luar biasa sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Anugerah-Mu jadi perisaiku mengelilingi